warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di rumah aspirasi. Setiap hari Senin kita menerima tamu pengaduan yang dilakukan oleh warga kota Surabaya. Oleh karena itu pengaduannya selama sifatnya tidak bertentangan dengan hukum, maka insya Allah kita akan tindakan. Ini satu. Ya. Ini satu ya? Satu, Pak. Satu. Masih satu sendiri? Sendiri, Pak. Baik? Sendiri, Pak. Sendiri. Ini putra saya. Satu sama Oh, satu. Saya sama anak yang laki. Oh, ini? Ini anaknya bapak. Oh, ini ada bapak? Ya, Oh, ini berdua. Oke. Boleh dilepas maskernya semua, teman. Bapak ya, Pak? Siap. Apa? Izin Bapak untuk memperjuangkan pesangon almarhum Ibu. Di mana itu? Perusahaan PT Sutrakon Marga Jalan di Ngagel Jaya Blok E19. Kebetulan sudah 114 hari ibu saya itu meninggal. Jadi sampai saat ini terutama itu diolok-olok, Pak. Terus untuk terakhir jabatan nama saya manajer pemasaran sama administrasi kantor. Ternyata saya lidik di dalam ada karyawan juga yang barusan meninggal, kepala gudang, dan itu pun tidak dapat pesangon, Pak. Masa kerja mama saya kurang lebih 32 tahun. Sudah lapor ke dinas, Pak? Siap, sudah, Pak. Terus gimana tanggapan sekarang? Untuk lagi dijalankan penyidikan, Pak. Udah? Siap. Udah jalan. Berarti kan udah jalan secara ya? Masih nanti ketemu duhur, Pak. Nah ya, artinya sudah jalan nanti tak? Siap. Oke. Ibu, apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enjing, Pak. Perkenalkan, nama saya Ibu Yantri Prastiwi. Untuk matur nuwun sangat, saya sudah diterima penjenengan bisa mencurhat nggih Pak nggih kan penjenengan. Di sini saya kan mau menjelaskan mengenai SPP putra saya, Pak. Iya. Ini anu kakaknya, Pak. Anak saya masih futsal di Kediri. Terus? Yang adiknya yang sekolah itu. Selama pandemi ini kan suami saya kan ojo ya, Pak, Gojek. Selama pandemi sampai detik saat ini sekolahnya di mana? SMK Dharma Bahari, Pak. Di daerah Manuan. Dari sampai pandemi sampai saat ini memang ekonomi kami sangat-sangat benar-benar tidak stabil, Pak. Ya. Jadi untuk SPP pun sampai nggak bisa bayar. Berapa? Sampai 5 bulan. 2 bulan? 5 bulan, Pak. Oh, 5 bulan. Dan itu pun saya juga tidak bisa. Anak saya kan juga kerjanya di warkop ya, Pak. Kemarin sih sebelum pandemi bisa bantu sedikit-sedikit. Karena saya juga kena pengurangan di ekspedisi lintas. Jadi sekarang anak saya yang pertama ini jaga warkop, Pak. Jadi per bulannya berapa itu? 225, Pak. 225. Kalau insya Allah kalau kemarin kakaknya masih ada gaji bisa lah, Pak, bantu. Nah, berhubung kena pandemi, saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu dapat. Selama ini sampun, Pak, sampun tenggene RW tapi tidak pernah ada. Ngapunten, saya sudah tidak minta, cuma ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa. Sampai saya itu nangis tuh, suami saya itu ojo, saya itu bakulan di pasar kok malah tidak dapat apa-apa. Kok yang dapat itu banyak yang orang yang mampu-mampu gitu loh, Pak. Itu saya juga tidak tahu. Sudah saya sampaikan ke RW juga gitu loh, Pak. Saya juga mohon maaf ngapunten karena kondisi saat ini seperti ini, Pak. Mau menawi penjenengan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kedepannya anak saya. Bapak ya, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Mohon izin, saya Taufik Hidayat dari Dinas Lingkungan. Iya. Ya, kebetulan saya mau memperjuangkan anak saya ini supaya bisa masuk negeri hanya karena faktor selisih generasi. Enggak, Pak. Masuk negeri, masuk sekolah. Dari SD ke SMP. SMP? Iya. Bapak punya MBR? Saya enggak punya, Pak. Kemarin masih ada, tapi ternyata setelah saya cek ulang, ternyata saya sudah tidak terdata di MBR. Soalnya saya
sudah terhapus. Soalnya kan Dasar di sekolah mana? maunya kan waktu di zonasi itu saya berusaha milih sekolahan yang terdekat dengan lokasi saya. Kebetulan lokasi saya itu di daerah Banyurip yang paling dekat di SMP 10, Pak. Nah, ya SMP 10. Ternyata di situ yang diterima itu hanya radius sampai 600 meter. Sedangkan saya padahal sudah tidak sampai 1 kilo. Baru 800 meter ternyata sudah kejegal. Padahal sudah tertulis di situ. Di cadangan pun ya gitu, selisihnya 1,8 kilo. Nah itu ternyata di sana hanya 900 meter yang bisa. Itu kan jalur zonasi. Jalur zonasi. Iya. Daftar aja jalur yang lainnya dulu ya nanti. Sekarang sudah penutupan, Pak. Nggak daftar? Sudah saya daftarkan semua, tapi semua tergeser. Oh iya. Oh Ibu. Terima kasih Pak. Ini masalah di warga. Di Lebak Jaya itu kan kalau mobil barang itu masuk di gang di warga tersebut itu tidak memperbolehkan untuk menurunkan barang di rumah saya. Kan saya kan warga di sana. Memang benar, maksudnya di kampung itu kan ada tanda larangan, memang benar gitu Pak. Jadi maksudnya yang truk itu dilarang masuk. Cuma kan saya udah berbicara dengan mereka bahwa saya ini adalah warganya di sana gitu. Jadi maksudnya kan kalau warga dalam tanda kutip itu, kalau warga itu maksudnya kan bisa ada izinnya untuk dimasukkan barang, maksudnya turun di rumah gitu Pak. Jadi turun di rumah itu penitipan barangnya orang Pak. Jadi maksudnya barang mobil masuk nurunkan barang ke saya itu udah klop semuanya. Jadi mobil ekspedisi itu datang ngambil gitu loh Pak. Jadi kita cuma hanya transit aja barang tersebut itu. Terus kita nggak diperbolehkan itu pertama. Terus kedua masuk kampung itu kan ada tembusan masuk ke belakang. Di belakang itu kan ada dikasih cacat besi gitu loh Pak. Jadi cacat besi, jadi mobil nggak bisa keluar ke sana. Jadi sedangkan untuk putar balik itu kan ada tanah warga kosong depannya masjid, itu putar balik itu nggak diperbolehkan. Terus yang masuk di kampung itu kan ada pintu, udah dibuatkan pintu. Terus sekarang baru ini itu ada diportalkan. Jadi diportalkan itu dikunci. Setelah dikunci itu yang menjaga portal itu nggak ada Pak. Jadi kita merasakan jadi warga itu berarti kan dihambat kita punya pekerjaan kan, kita kan bekerja gitu untuk. Jadi gini Bu, ya mungkin Ibu udah komunikasi sama RT-nya? Saya sudah komunikasi. RT, RW-nya kan ini persoalan. Saya sudah ceritakan pertama, mereka alasan katanya saya tidak pernah ikut berbaur dengan mereka, sedangkan kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, terus ada kegiatan apa, saya pun juga ikut. Terus udah itu kan saya tinggal di sana udah 19 tahun, jadi rumah itu daerah sana itu belum jadi, masih sawah gitu. Saya sudah di sana gitu loh Pak. Mungkin ini kalau saya menyarankan coba dikomunikasikan lagi sama RT sama warga di sana. Mungkin ada yang Mary atau apa. Itu kalau itu bisa klop sama warga di sana, saya kira juga tidak ada masalah karena ibu kan juga warga di situ. Kalau mereka per kelompok bagaimana Pak? Jadi maksudnya ada yang pro sana, ada yang pro sini. Ya tugasnya RT sama RW suruh mempertemukan. Nanti ibu komunikasi sama RW dan RT-nya, sama tokoh-tokoh masyarakat di sana. Karena kan persoalannya warga di sekelilingnya itu. Baru-baru ini kan ada pertemuan warga. Jadi saya udah membicarakan Pak, bahwa maksudnya kan tidak salah, maksudnya di masuk kampung itu tidak salah, ada diberitahu maksudnya dilarang masuk mobil ke dalam, tapi kan dengan catatan bahwa kita memang warga benar di sana, maksudnya
diizinkan gitu untuk cuma hanya menurunkan barang aja, tidak tiap hari gitu Pak. Lurahnya di mana lurahnya? Lurahnya di dekat Setro, Pak Aru. Lurah apa? Duku Setro. Duku Setro. Kelurahan itu Duku Setro, Kecamatan Tanggasari. Ya wis nanti mulai biar ke sana ya. Oke. Terus satu-satu ya. Ini anunya udah ada Pak, rekaman-rekamannya itu saya sudah ada sama foto-foto tindakan mereka gitu. Terus pribadinya kita itu diusil gitu loh Pak. Kan harus pribadi kita itu jangan ikut kepo-kepo gitu Pak. Ya nanti dia difasilitasi sama RW teman-temannya. Iya, makasih Pak. Terus yang sampai tadi itu masalah lagi? Disnaker Pak, ketenaga kerjaan itu. Ya, begini. Ini kan sudah ditangani di sama Disnaker ya. Dinas tenaga kerja sekarang Pak Anu ya. Pak Anu sampai ini. Juru pemerintah bisa sampai ini. Kok beliau tak apalan? Tanya kamu tanya apa Pak Cok ini tanya dulu. Oh itu gua apa? Ini Pak. Halo Pak sini, iya. Itu loh, anak wargaku yang lagi ngurus apa sangon ya. Dari damkar itu lagi ngurus sangon, wargaku lagi ngurus sangon. Dia sudah ngadu ke Disnaker. Nanti tolong dibantu ya. Ya. Nanti langsung nunggu sampai ya. Terima kasih. Nanti sampean datang ke Disnaker. Nanti Pak Jenny ya. Siap. Bilangnya dari saya ya. Siap. Nanti sampai berjualan, terus yang SMP daftarnya ada, daftar itunya ada. Kan lewat online. Lah iya, anunya kan ada. Ada. Anunya ya nanti SPT terus ya. Itu nanti dia yang ya di komunikasikan dengan orang lain. Oke, sudah ya. Kamu nanti nomor telepon kasih tahu ya semuanya. Iya, Mas. Nomor telepon ya. Ini semua. Udah. Sekarang kita akan lanjut nanti gantian sama yang sebelah ya. Nanti kita akan kabari. Terus nanti yang sekolah itu kita apa kalau tidak masuk tidak mau sekolah. Saya bingung. Aku bisa sekolah ke swasta. Ya. Ya, kamu langsung ke kantor Disnaker ya. Siap. Nemuin namanya Pak Jenny ya. Sampaikan. Iya. Oke. Ya gue nanti biar buka ya urusnya. Oke. Saya kira itu ya. Kita putus dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Datang di administrasi. Ini satu kelompok lain. Lain. Dua, bapak sendirian? Iya, sama anak saya. Oh itu sampai sendirian? Iya. Oke, sampai dulu apa? Terima kasih atas sampainya Pak. Lepasan mas, kamu apa? Begini Pak, kan kemarin kan saya sudah coba urus SKTM di kelurahan Pak. Nah itu katanya pihak kelurahan itu nggak bisa gitu Pak. Pas disuruh arahin ke website Dinas Sosial Surabaya, pas sudah saya coba buka itu juga nggak bisa Pak. Akhirnya saya urus manual Pak, seperti dulu di RT RW setempat untuk minta surat keterangannya dulu Pak untuk bisa mengajukan SKM. Nah itu terus saya datang lagi juga tetap nggak bisa Pak.
padahal SKM-nya itu buat keperluan daftar kuliah adik saya gitu Pak. Soalnya rumah saya yang asli itu kan di Bangingan Pak, terus domisili saya di Gresik gitu Pak. Oh. Tadi kalau tapi iya iso. Tapi itu bukan rumah asli Pak. Saya numpang di rumah bude saya gitu Pak. Jadi kalau ada keperluan apa-apa saya kembalikan lagi gitu Pak, urus. Soalnya untuk pendaftaran kuliahnya itu ada batas waktunya juga gitu Pak. Oh iya. Jika kalau kelurahan apa ya? Nggak bisa apa? Itu katanya harus didaftarkan Pak. Terus katanya kelurahan itu didaftarkan ke siapa itu belum tahu gitu. Kelurahan mana? Kelurahan Bangingan. Kelurahan Bangingan. Iya. Kebutuhannya cuma untuk daftar sekolah misalnya. Iya, untuk daftar kuliah gitu Pak. Ya, oke. Mau Pak, Bapak sendirian? Iya sendirian Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Iya, saya untuk menyampaikan masalah SKL anak saya ini yang tertolak. SKL. SKL. Iya, surat kelulusan. Memang terus terang selama ini kan. Ijazah ya? Iya. Ijazah ditahan? Iya ditahan Pak. Memang sekolah di mana? Di SMK Mardika. Oh Mardika ya? Iya. Kurang apa bayar apa? Masalah pembayaran administrasi Pak. Memang terus terang saya. Tinggalnya di mana? Tinggal saya kan di Semampir. Di Semampir mana? Kecamatan Semampir? Kecamatan Semampir. Oh, terus? Tapi berdomisili di Tenggilis Bapak. Oh. Tenggilis? Iya, Tenggilis, Mejoyo. Oke. Ya, itu Pak. Ibu juga ijazah? Iya. Bukan ijazah, SKL. cuma surat keterangan aja Pak. Surat keterangan SKM. Ayo. Udah kan mau jalan rebus ijazah. Boleh di mana? Saada di Sememi. Masih MI Pak. MI Saada. Oh MI? Iya. Ini anaknya? Enggak ikut Pak. Enggak ikut. Enggak ikut. Oh itu anaknya. Guys, itu biar terusan anak ya. Iya. Depan. Oke, saya kira nanti itu di depan biar terusan anak ya. Oh, oke. Ya oke. Ya wes, oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Sampai depan ya. Oke. Iya. Ya dah. Ya, makasih Pak.